Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kokabana Lakwan dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nilmawi Cahyaning Tias. Nah, kami akan menjelaskan mengenai ekspor dan impor beserta prosedurnya. Nah, langsung saja saya yang akan menjelaskan mengenai ekspor dan teman saya Nilam akan menjelaskan mengenai impor beserta prosedur. Baik, langsung ganti slide. Nah, apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Daerah pabean itu misalnya bisa bisa kota ke kota itu sebutannya juga bisa ekspor sih, tapi lebih tepatnya itu antar negara biasanya. Nah, mengeluarkan barang kita dari negara kita ke negara lain. Nah, itu disebut ekspor. Nah, ekspor itu bisa dilakukan oleh perseorangan atau perusahaan, baik perusahaan dagang biasa atau perusahaan PT atau juga bisa perusahaan CV atau firma atau perseorangan terbatas, bahkan BUMN juga bisa mengekspor. Nah, kategori ekspor dikategorikan ada 3 kategori. Yang pertama itu barang bebas ekspor, barang dibatasi ekspor, dan barang dilarang ekspor. Apa itu yang dikatakan dengan barang bebas ekspor? Barang bebas ekspor yang termasuk dalam kelompok barang yang dibatasi ekspor dan barang dilarang ekspor, contohnya fermented, elected, handkerchief, dan makanan dan minuman lainnya itu bebas ekspor. Nah, sedangkan barang yang dibatasi ekspor adalah barang yang dibatasi jenis dan atau jumlahnya yang diekspor. Nah, biasanya itu penyebab dibatasinya ekspor tersebut bisa karena kepentingan jumlahnya sedikit di negara tersebut atau komoditinya yang harus dipenuhi pasarnya hanya cukup untuk negara setempat. Nah, itu jadi dibatasi ekspornya. Atau yang dilarang ekspor adalah yang tidak boleh diekspor sama sekali. Alasannya macam-macam, bisa karena kepentingan nasional atau kepentingan umum termasuk sosial, budaya, atau moral masyarakat. Atau mungkin barangnya itu dilindungi. Nah, syarat untuk ekspor apa saja? Syarat untuk ekspor itu ada 4. Yang pertama, surat izin perdagangan atau SIUP. Nah, seseorang atau perusahaan yang menginginkan ekspor harus memiliki SIUP atau izin usaha dari kementerian. Nah, yang kedua itu harus ada tanda daftar perusahaan. Yang ketiga NPWP. Nah, NPWP wajib untuk mempermudah pembayaran pajak. Yang terakhir itu dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, itu dokumen-dokumennya itu beda-beda itu persyaratan ekspor. Misalkan kalau kita mau ngekspor karet atau apa, itu ada persyaratan tertentu yang diatur oleh perundang-undangan. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah prosedur ekspor. Yang pertama itu prosedur ekspor, ada tata laksana ekspor. Tata laksana ekspor di Indonesia diatur berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1991 tentang kebijaksanaan ke, kelancaran arus barang atau untuk menunjang kegiatan ekonomi. Nah, tata laksananya itu ada yang pertama itu kewenangan pemeriksaan barang ekspor Indonesia berada pada Direktur Jenderal Bea Cukai. Itu yang mengatur kewenangannya. Yang kedua itu untuk memperlancar terhadap ekspor, barang-barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, pemeriksaan atas barang-barang dilakukan surveyor yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, pemeriksaan barang dan bukti terakhir dilakukan oleh Direktorat Bea Cukai dan Biofat Bina Final. Nah, yang terakhir dalam hal pajak ekspor dan pajak impor tambahan, maka pembayaran pajak tersebut dilakukan oleh eksportir kepada bank devisa pada waktu penyerahan pemberitahuan ekspor barang atau yang disingkat dengan PEB. Nah, bagaimana prosedurnya ekspor? Nah, ganti slide nih. Nah, prosedurnya ekspor itu seperti di gambar nih, ada prosedur ekspor, alur ekspor dari mulai dari eksportir nyampe ke importir yang dituju. Nah, awalnya itu importir luar negeri harus melakukan korespondensi dengan eksportir. Kemudian eksportir dan importir membuat kontrak bisnis dengan ekspor. Nah, setelah itu importir membuka letter of credit bank pembuka di negara importir. Bank importir meneliti permohonan pembukaan letter of credit dan jika disetujui maka bank pembuka meminta importir menyerahkan jaminan. Nah, bank pembuka mengirimkan letter of credit kepada penerus
yang ada di negara eksportir. Nah, negara eksportir tersebut kemudian akan meneruskan letter of credit kepada eksportir yang ada misalkan dari Indonesia nih. Importirnya misalkan dari Cina. Nah, Cina itu setelah dia mengirim melakukan korespondensi dengan eksportir dan oleh peminta bank pembuka, nah baru ntar diterima sama eksportir dari Indonesia. Nah, eksportir Indonesia mempersiapkan barang-barang yang akan diekspor setelah itu. Nah, setelah eksportir Indonesia mempersiapkan barang dengan memberikan shipping mark sesuai dengan pesanan atau kebiasaan yang selalu diberikan ke internasional dan menunjuk perusahaan ekspedisi untuk mengurus pemesanan barang tersebut. Nah, setelah eksportir Indonesia menunjukkan penguasa pengurus jasa kepegawaian atau disikat PPJK untuk mengurus izin kepegawaian dan pembayaran biaya keluar. Nah, PPJK akan mengurus pemberitahuan ekspor barang dan persetujuan eksportir. Eksportir Indonesia menghafalkan barang yang penerima di bill of lading barang dikirim dari pelabuhan muat pelabuhan tujuan. Nah, setelah itu eksportir Indonesia mempersiapkan semua dokumen yang diminta oleh importir, kemudian menagih pembayaran melalui bank penerus yang ada di Indonesia dengan membawa semua dokumen yang diminta oleh importir seperti bill of lading, vessel, commercial invoice, place sponsor invoice, pay welsing, bills note, dan lain-lainnya. Nah, itu setelah diminta, kemudian bank penerus di Indonesia memeriksa semua dokumen yang diserahkan eksportir dan mengirimkan dokumen tersebut kepada bank pembuka di negara importir. Nah, setelah itu bank pembuka memeriksa semua dokumen. Jika sudah sesuai, maka bank pembuka mengirimkan pembayaran kepada eksportir Indonesia melalui bank penerus yang ada di Indonesia. Bank penerus akan melakukan pembayaran kepada eksportir Indonesia dengan cara menyetujui pembayaran wesel tersebut. Nah, itulah harus prosedur mengenai ekspor. Nah, setelah itu mungkin importir dengan membawa semua dokumen pengurus pengeluaran barangnya dari pelabuhan tujuan ada. Nah, baru barang tersebut nyampe di importir setelah semua persyaratan-persyaratannya disetujui. Nah, selanjutnya akan mengenai impor akan dijelaskan oleh Milan. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang impor dan prosedurnya. Yang pertama, apa itu impor? Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah kepabeanan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang syarat impor. Ada 6 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang importir untuk melakukan kegiatan impor. Yang pertama adalah harus memiliki surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Dan yang kedua, ada tanda daftar perusahaan. Yang ketiga, nomor pokok wajib pajak. Yang keempat, angka pengenal impor. Yang kelima, registrasi importir dan nomor identitas kepabeanan atau NIK. Dan yang terakhir ada dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Dokumen lain itu bisa tergantung barang-barang yang akan diimpor. Apakah barang-barang itu termasuk ke dalam barang yang legal atau dibatasi importirnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur impor. Yang pertama ada tata laksana impor di Indonesia. Tata laksana impor di Indonesia diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1991 tentang kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi. Aturan dalam tata laksana impor lebih banyak dibandingkan aturan tata laksana ekspor. Karena mengingat kegiatan impor harus diatur dan sedapat mungkin dibatasi serta diarahkan untuk mendukung kegiatan ekspor. Impor barang-barang yang bersifat konsumtif sebaiknya dibatasi, sehingga kegiatan impor lebih diarahkan untuk memasukkan bahan baku dan bahan penolong yang memang dibutuhkan bagi perusahaan industri yang berorientasi ekspor atau untuk kegiatan produktif lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jalur pengeluaran barang impor di Indonesia. Dalam praktik pengeluaran barang impor di daerah pabean dikenal adanya 3 macam jalur. Yang pertama ada jalur prioritas, adalah fasilitas dalam mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor yang diberikan kepada importir yang mempunyai reputasi sangat baik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus
sehingga penyelesaian importasinya dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat. Yang kedua ada jalur hijau, yakni mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor yang diberikan kepada importir yang mempunyai reputasi baik dan mempunyai persyaratan yang ditentukan sehingga terhadap importasinya hanya dilakukan penelitian dokumen saja. Dan yang terakhir ada jalur merah, yakni pelayanan kepabeanan di bidang impor terhadap suatu investasi yang dilakukan melalui penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Jalur merah biasanya dikhususkan bagi importir baru, importir yang termasuk dalam kategori resiko tinggi, barang impor sementara, barang operasional, perminyakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan atau prosedur dalam pelaksanaan impor dengan letter of credit atau LC, yakni meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada importir dalam negeri dan supplier di luar negeri mengadakan korespondensi dan tawar-menawar harga komoditas yang akan diimpor. Jika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dibuat perjanjian jual beli atau sales contract. Tahap yang kedua yakni impor buka letter of credit ke bank devisa dalam negeri. Selanjutnya, bank devisa dalam negeri memberitahukan kepada bank korespondensi luar negeri tentang pembukaan LC atau letter of credit. Selanjutnya, barang koresponden luar negeri menghubungi eksportir di luar negeri. Tahap yang kelima yakni eksportir luar negeri memesan space di mode transportasi ke pelayaran maupun agen lainnya dengan maksud agar dapat dimuat dan dikirim sesegera mungkin. Tahap selanjutnya yakni supplier menyerahkan invoice, packing list, lembar aslinya kepada pihak bank luar negeri dan menarik weselnya. Sedangkan duplikat dokumen di atas langsung dikirim kepada importir di dalam negeri. Langkah selanjutnya yakni bank devisa dalam negeri menyerahkan dokumen asli kepada importir. Lalu, importir menyerahkan surat kuasa ke PPJK atau Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan. Selanjutnya, PPJK atau Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan menukar Bill of Lading asli dengan DO kepada agen perusahaan pelayaran dan membuat PIB atau pemberitahuan impor barang berdasarkan dokumen serta membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Dan langkah yang terakhir adalah barang diserahkan kepada importir. Nah, sekian tahap-tahap dan prosedur dari impor. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Ganti slide terakhir, Nil. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada segala kekurangannya. Mohon maaf. Bye.